Ayo, Rasya. Algoritma apa? Pertemuan sebelumnya. Ayo, saya yang bolos, masa saya yang lupa? Harusnya saya ingat ini. Kamu mau lupa kah? Nur Rahman, apa algoritma? Lupa Pak, lupa. Ya, lupa. Apa algoritma? Ayo, kita refresh ingatan kalian lebih bagus enggak dari ingatan saya? Ayo, cepat. Apa? Reza. Iya. Bukan ini. Apa itu algoritma? Langkah-langkah Pak. Langkah-langkah apa? Hah? Iya, langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, benar. Jadi algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, hari ini itu kan itu teorinya ya, teorinya. Nah, kemudian kita lihat dari judul pelajaran kita hari ini itu kan pemrograman. Namanya pemrograman berarti harus memprogram sesuatu atau membuat sesuatu produk dengan bahasa pemrograman atau dengan software. Jadi nanti hari ini kita kenalan dengan software pemrograman, kita kenalan dengan softwarenya. Kemudian kalian juga hari ini belajar gimana membuat sebuah program atau istilah lainnya itu coding. Jadi kalian coding atau menulis kode untuk membuat sebuah program sederhana. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pemrograman langsung. Kenapa kita nggak lanjut teorinya? Karena apa? Karena kalau kita lihat dari silabusnya, kalian lihat dari program semester, itu materi ini sebenarnya materi pemrograman komputer yang algoritma dan segala macam itu sampai menulis kode itu dilaksanakan selama periode Juli sampai Agustus. Jadi kita coba mempercepat target itu. Jadi pertemuan kedua ini kita akan melaksanakan praktek pemrograman. Di sini kita akan menggunakan alat dan bahannya itu menggunakan handphone kalian. Jadi nanti saya contohkan di sini ya. Nah, kemudian yang kita pelajari hari ini pemrograman apa sih? Nah, sebentar saya share screen-nya dulu. Kita belajar apa? Oke. Sudah kelihatan? Udah. Oke. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++ itu bahasa pemrograman di antara sekian banyak bahasa yang lain. Jadi ada nanti kalau kita lihat di dunia teknologi itu akan banyak sekali bahasa pemrograman. Salah satunya adalah bahasa C++. Apa sih bahasa C++ itu? Kita cari ya. Nah, ini C++ adalah. Nah, kita lihat dari Wikipedia. Nah, kalau kita lihat dari Wikipedia, nah ini pengertian dari C++. Kelihatan? Kelihatan ya? Nur Rahman kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat pengertiannya ini C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Björn Stroustrup. Nah, ini ilmuwan ya. Ilmuwan yang mengembangkan bahasa C++. Jadi nanti kita akan belajar ini sedikit. Nanti kalian baca ya di sini penjelasannya apa sih bahasa C++. Kemudian kenapa sih kok kita harus belajar pemrograman C++? Nah, sebenarnya nggak harus C++. Ada bahasa pemrograman lain juga yang banyak digunakan.
Cuma kita untuk contoh hari ini kita menggunakan C++. Nah, itu bahasa itu tergantung dengan kebutuhan sebenarnya. Kalau kalian ingin membuat sebuah website tahu ya website ya, seperti contohnya Wikipedia ini, berarti kalian contohnya membutuhkan bahasa pemrograman yang bisa menjalankan website. Contohnya seperti HTML, kemudian bahasa pemrograman PHP, PHP, kemudian menggunakan bahasa Java, dan lain-lain. Nah, kalau bahasa C++ ini biasanya disebut juga bahasa dasar ya, atau Object Oriented Programming. Jadi pemrograman yang mengusung konsep berorientasi objek. Jadi untuk dikembangkan ini bisa juga bahasa ini dikembangkan di lingkup Linux atau di lingkup Windows, bisa juga dikembangkan untuk aplikasi-aplikasi komputer, bahkan juga aplikasi-aplikasi smartphone. Jadi bahasa C++ ini bisa digunakan di website, bisa juga digunakan di smartphone. Jadi bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kenapa kita belajar C++? Pertama karena bahasanya ini termasuk bahasa pemrograman yang terurut ya. Jadi bahasa ini bahasa yang paling sulit biasanya kalau orang nyebutnya bahasa C++. Kenapa kok kita belajar yang sulit gak yang mudah? Supaya kita belajar strukturnya. Kalau kita belajar bahasa yang mudah seperti Python, itu bahasanya mudah sekali dipahami. Cuma ketika kalian seandainya bekerja kemudian diharapkan menggunakan C++, nah C++ itu agak rumit karena pemrogramannya lebih sulit. Jadi kita belajar yang lebih sulit dulu, baru nanti kita bisa memahami yang lebih mudah. Ya, jadi di C++ ini bahasanya memang lebih sulit, bahasa pemrogramannya, dan dibutuhkan kesabaran, tapi insya Allah dengan mempelajari struktur yang rumit dalam program C++, kalian ketika pindah program yang lain, bahasa pemrograman yang lain, nanti akan merasakan lebih mudah dibandingkan dengan C++. Nah, jadi contohnya hari ini kita akan belajar membuat program sederhana, contohnya seperti membuat program Hello World. Nah, kalian lihat di sini, contoh program C++. Nah, kalian lihat di bagian yang saya blok, ini adalah sintaks atau string atau kode yang digunakan dalam pemrograman C++. Di sini kalian lihat di bagian yang saya sorot ini ada tulisan Hello World, kelihatan ya? Hello World-nya kelihatan? Kelihatan. Nah, Kelihatan. ini baris perintah dari tulisan include sampai tanda tutup kurung Kurawa itu hanya untuk membuat satu kalimat Hello World. Jadi kalian lihat lumayan panjang ya. Kalian lihat lumayan panjang. Jadi di sini untuk membuat tulisan Hello World, atau kalau orang Islam biasanya bikin Assalamualaikum gitu. Satu kalimat itu diketik dengan sekian banyak baris. Ini di sini kalian lihat ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris program. Jadi 7 baris program itu digunakan hanya untuk mengeksekusi atau menampilkan satu baris Hello World. Nah, kalian pahami di sini ya. Nah, kemudian kita lihat keterangannya. Jadi ada include. Apa sih keterangannya include? Include ternyata adalah bagian dari proses kompilator atau kompilator dari C++ yang menjalankan program yang dinamakan preprocessor. Ya, jadi include atau mengambil bagian dari iostream. Iostream itu adalah kode ya, kode kelas-kelas. Jadi di dalam iostream itu terdapat banyak kelas atau banyak bagian-bagian yang dibutuhkan oleh si C++ ketika menjalankan sebuah program. Jadi include iostream artinya kita menyertakan kelas-kelas yang ada di dalam iostream. Paham ya? Nah, kemudian kita lihat di sini ada using namespace std, artinya kita menggunakan kelas namespace. Kemudian ada int main. Int main adalah pernyataan ini mendeklarasikan fungsi utama. Jadi bagian program itu dimulai nanti setelah bagian in main ke bawah. Jadi tubuh programnya. Kalau tadi include iostream itu kepala programnya, ya kepalanya.
kemudian bagian in main ke bawah itu berarti badan dari program. Nah, jadi ketika kita masuk in main kemudian kita kasih kurung kurawa, setelahnya itu adalah badan program yang akan dieksekusi. Nah, kemudian ada cout. Cout itu artinya adalah keluaran. Nanti juga akan belajar in. In, out, in, out. Jadi kalau ada out berarti input atau output? Output. Kalau in berarti Input. in berarti input. Jadi kalau ada out berarti nanti akan ada tulisan berupa hello world atau tulisan yang lain. Tapi kalau in artinya adalah inputan. Artinya ketika ditulis in berarti harus orang itu mengisi sesuatu untuk diinputkan ke dalam program. Tapi kalau out sebaliknya, yaitu adalah keluaran atau kalimat yang akan ditampilkan atau program yang akan ditampilkan di C++. Jadi harus pahami tadi ya. Jadi kalau out berarti adalah tampilan yang keluar. Nah, jadi contohnya di sini ada std out, out sama dengan out itu sama. Out tanpa std juga boleh, asal kita menggunakan tadi using namespace std. Nah, nanti kita eksekusi. Kalian mesti bingung, enggak apa-apa, tapi nanti kita akan contohkan gimana sih cara membuat program Hello World ini. Nanti kita contohkan. Nah, kemudian ada batas bawahnya tadi kan ada bagian atas ada setelah in main ada buka kurung kurawa, di bawahnya ada tutup kurung kurawa, artinya program itu selesai di sini ya. Selesai di bagian bawah ini. Oke, paham? Paham. Nah, hari ini kita belajar. Nanti kita juga akan belajar banyak nih. Sini ada tipe data dasar. Nah, kita pelajari sedikit dulu deh, kita boleh. Nah, di sini nanti ada tipe data yang kayak di matematika itu ada variabel dan segala macam itu ya. Itu sama di komputer pemrograman ini juga ada tipe-tipe data. Ada tipe data char di C++. Char itu berarti tipe data berupa abjad atau karakter atau untuk bilangan bulat kecil. Berarti abjad atau karakter, jadi A, B, C, D huruf ya. Jadi kalau pakai karakter char berarti dia isinya adalah abjad atau karakter, angka atau huruf. Kemudian ada short in, bilangan bulat dengan jangkauan pendek. Ini jangkauannya. Kalian nanti baca sendiri. Kemudian ada in itu biasanya kepanjangan dari integer atau bilangan bulat ya. Jadi ada tipe data in itu artinya tipe data integer bilangan bulat. Nah, kemudian ada long in atau integer dengan jangkauan yang panjang. Kemudian ada bool atau boolean. Boolean itu adalah data yang berisi nilai benar atau salah atau berisi data bilangan 1 atau 2. Jadi contohnya ada jenis kelamin laki-laki atau perempuan, itu berarti tipe datanya adalah tipe data boolean. Atau pilihannya ya atau tidak itu berarti adalah tipe data boolean. Paham ya? Kemudian ada float, adalah angka dengan titik mengambang atau bilangan cacah. Kemudian ada double float atau bilangan cacah dengan ketelitian ganda atau double. Kemudian ada long double, ada bilangan cacah dengan ketelitian ganda panjang. Nanti kita pelajari sedikit demi sedikit, kita lewati nanti. Itu biasanya nanti mulainya di bulan September ya. Jadi di Juli dan Agustus ini kita belajar yang kita belum sampai ke tipe data dulu. Paling kita belajar tentang dasar-dasar C++-nya. Nah, kemudian ada kompilator C++. Apa sih kompilator? Jadi gini, ketika kita mengetikkan program itu kan hanya dimengerti oleh mesin. Paham ya? Jadi program yang kita ketikkan di komputer atau di handphone. Handphone itu kan mesin, komputer kan mesin. Jadi dia nggak paham bahasa kita dan kita nggak paham bahasa dia. Makanya dibutuhkan kompilator. Kompilator ini atau compiler ini yang mentranslate bahasa mesin ke bahasa kita, ke bahasa Indonesia kalau orang Indonesia, atau ke bahasa manusia,
Atau sebaliknya, juga mengcompile dari bahasa Inggris. Kalau kita mengetikkan program dengan bahasa Inggris, ada beberapa program yang menggunakan bahasa Inggris, kemudian dikompil ke bahasa mesin. Jadi mesin itu juga nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi dia menggunakan bahasa tersendiri, bahasa mesin, jadi dibutuhkan kompilator atau compiler. Jadi tugas dari compiler ini adalah mentranslate atau merubah bahasa mesin tadi ke bahasa manusia. Paham? Jadi antara kita dan mesin itu di tengah-tengahnya adalah compiler. Jadi kita nggak bisa bercakap-cakap langsung dengan mesin tanpa compiler. Paham ya? Ya, jadi itu adalah compiler. Di sini kita lihat banyak sekali compilernya atau kompilator C++. Artinya ini program yang merubah, mentranslate bahasa C++ menjadi bahasa manusia. Nah, di sini ada keluarga bahasa pemrograman C++. Ini keluarganya banyak banget nih. Jadi nggak cuma kamu aja yang punya keluarga ya. Jadi bahasa mesin pun, bahasa program juga punya keluarga. Kemudian contohnya bagaimana? Contohnya kita hari ini kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Coba kalian nanti ketik ya. Nah, kemudian sebelum ini ngetik kan kita bingung nih, ini ketik di mana? Kan kita butuh programnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan coba menggunakan software. Sebentar saya konekkan dulu ya perangkat saya ke ini, ke handphone. Kelihatan layar handphone saya? Kelihatan enggak? Ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini di sini kita akan menggunakan software atau program namanya CXX Droid. Itu program yang digunakan untuk menulis atau belajar bahasa pemrograman C++ tapi di Android. Kalian nanti tinggal download aja ya. Kalian download di Play Store, nanti kalian tulis C++ atau CXX Droid. Nanti tampilannya seperti ini. Ya. Itu nanti kalian install. Ini kan saya sudah install, jadi tinggal saya buka aja. Nah, kemudian di sini kita akan ditampilkan atau disuguhi tampilan seperti ini. Nah, sudah ada baris sintaksnya atau baris kodenya, ada tulisan int main, berarti sudah ada tubuh program. Nah, kalau kita lihat yang ini, kita coba bikin program tadi, hello world. Saya ketik ya. Sebentar. Nah, kemudian saya tulis ke bawah. Saya turunkan dulu. Di atas saya kasih kepala programnya. Kepala programnya tadi tulisannya adalah include iStream ya. Jadi saya tulis pakai tanda tagar di sini. Nah, kemudian saya tulis include. Kemudian saya cari lagi simbol ini. Simbol kayak gini, simbol apa namanya? Lebih kecil ya. Simbol lebih kecil. Kemudian saya tulis IOStream. Artinya kita akan memanggil atau menggunakan kelas-kelas yang ada di dalam IOStream. Kemudian saya enter ke bawah. Nah, kemudian supaya tidak menggunakan fungsi using std, menggunakan std, kita menggunakan std-nya kita masukkan di awal. Jadi using namespace std. Ini kalian lihat dulu, nanti kalian praktekkan. Nah, kemudian
kita menggunakan badan programnya ini kita hapus, kita kosongkan aja. Nah, kita kasih tutup kurungnya. Nah, begini. Kemudian di tengahnya di badan program kita tulis apa yang mau kita tampilin. Contohnya tadi hello world ya. Kalau saya bikinnya assalamualaikum aja deh. Saya tulis di sini say in apa say out? In. Say in apa say out? Kalau saya menulis assalamualaikum, itu keluaran apa inputan? Inputan. Itu keluaran dong, Mas. Kalau inputan itu contohnya masukkan namamu, itu inputan. Kalau saya nyapa atau saya mengeluarkan kalimat berarti adalah keluaran atau say in apa say out? Say out. Say out. Jadi say out. Say out. Kemudian pakai tanda ini, tanda lebih kecilnya 2. Kalau say in menggunakan tanda lebih besar. Ya. Say out, kemudian saya kasih tanda ini, tanda petik 2. Nah, saya tulis apa yang mau saya tulis di sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, di sini seandainya barisnya sudah selesai, saya kasih tanda ini lagi. Nah, begini lagi. Ini udah selesai berarti. Saya tulis end line atau disingkat NL. Artinya ini adalah akhir dari baris program. Ya. Jadi akhir dari baris program. Tapi kalau masih ada lagi, ya tulis lagi aja di bawahnya. Say out. Lagi. Nulis apa lagi? Terserah. Contohnya nulis hai teman-teman gitu kan. Hai teman-teman gitu kan. Kemudian sudah selesai, kita tutup lagi kayak tadi. Pakai fungsi end line. Nah, seandainya sudah nih, sudah cukup. Seandainya. Kita mau tutup. Kita tutup lagi menggunakan return, fungsi return. Return 0. Nah, jadi untuk membuat 2 baris program ini kita menggunakan urutan tadi dari kepalanya, yaitu include IOStream, kemudian menggunakan fungsi namespace std, kemudian kita masukkan di bawahnya adalah int main untuk tubuh programnya, yaitu kalimat assalamualaikum dan hai teman-teman. Ya, kemudian kita tutup dengan return 0, kemudian kita tutup dengan tanda kurung kurawal. Nah, selanjutnya kita compile. Ini kan bahasa mesin. Mau kita tampilkan ke dalam bahasa kita. Mau kita tampilkan programnya kalau sudah jadi. Jadi cukup mudah compile-nya di sini. Di bagian bawah ini ada tanda kayak play itu ya. Lihat ya. Ada tanda play yang hitam. Ada kan? Nah, ini saya pencet. Nah, yang muter-muter ini. Nah, kalian lihat hasilnya ada assalamualaikum hai teman-teman. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi program finish di bawahnya, artinya program sudah jadi atau sudah selesai. Jadi kalau benar dia tulisannya kayak gini. Apa yang kita tulis tadi di belakang saya kembalikan. Nanti ditampilkan di compile-nya jadi tulisan yang hitam tadi. Nah, jadi dengan program ini, dengan sintaks yang kalian ketik ini, kalian sudah membuat satu program. Jadi sebenarnya membuat program itu nggak ribet. Yang penting kita harus tahu dulu komponen apa saja yang dibutuhkan di dalam sebuah program. Jadi nggak harus pusing. Nah, jadi kita belajar tadi menggunakan kepalanya dulu, yaitu include IOStream. Nah, kalau file ini disimpan, file ini menggunakan ekstensi C++ atau CPP. Nah, jadi kalau ini disimpan, ini menggunakan ekstensi, contohnya namanya new.cpp. Nah, kadang kan ada yang kalau kita nyimpan dokumen kan ya, seandainya dokumen 1, pasti kalau di Microsoft Word ekstensinya adalah doc atau docx ya. Kalau di Excel biasanya ekstensinya apa?
Kalau di Excel adalah XLSX. Kalau video ekstensinya apa biasanya, Mas? Ekstensi video biasanya apa aja? MP3 atau MP4? Apa? MP4, Bu. MP4. Jadi itu ekstensi atau nama filenya, tipe filenya itu MP3 atau MP4. Kalau MP3 berarti suara ya atau sound. Tapi kalau MP4 berarti Video. video. Ya, berarti video. Nah, di C++ ini ekstensinya adalah CPP. Jadi titik CPP. Nah, tapi kalau kalian di sini apa istilahnya tinggal ketik aja, tinggal tulis saja bahasa programnya gini, nanti disimpan tinggal namanya apa .cpp. Ini ada fungsi nyimpannya apa enggak nih? Kita lihat dulu ya. Oh, ada. Jadi kita simpan dulu ya. Kalau kita mau buat file lagi, kita simpan dulu, save. Nah, contohnya kita simpan di internal storage. Kemudian kita buat folder namanya C++. Nah, create. Nah, kemudian nama filenya apa? Kita contohnya nama filenya tadi new file apa? Aduh. Tes. .cxx. Nah, di sini pakai ekstensi cxx. Oke. Terus seandainya kita membuat dokumen baru, tinggal kita pilih gambar folder ini, kita pilih new. Nah, nanti di sini muncul lagi ya. Muncul lagi. Kita coba tes bikin lagi. Kita ulang lagi. Tadi apa yang saya ketik duluan? Ada yang bisa ngasih tahu saya? Include, Pak. Include. Pakai tanda pagar dulu ya. Tanda tagar. Kemudian include. Kemudian apa lagi? Salah ketik. Sebentar. Include. Baru tanda lebih kecil. Tanda lebih kecil. Oke. Kemudian IOStream. Kemudian tanda lebih besar. Ya, jadi buka tutupnya pakai tanda lebih kecil, lebih besar. Kemudian saya enter ke bawah. Kemudian tulis using spasi name space spasi std, kemudian tanda titik koma. Tanda titik koma itu artinya penutup ya. Jadi penutup dari satu baris itu harus ditutup dengan tanda titik koma. Kemudian kita masuk ke bagian int main. Di sini saya hapus isinya biar nggak bingung. Jadi kita sederhanakan aja. Nah, saya kasih tutup gitu. Kemudian saya kasih keluaran karena saya mau buat kalimat yang ditulis keluar. Cout. Habis cout apa lagi? Tanda apa? Tanda lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Lebih kecil 2 kali. Lebih kecil. Kemudian tanda petik. Nah, tanda petiknya ketika diketik nanti otomatis muncul 2 biji ya, 2 pasang. Nanti di tengah-tengahnya kalian tinggal ketik contohnya hai gitu. Hai. Nah. Nama saya contohnya Andi, contoh ya. Nah, kemudian selesai kita tutup menggunakan tanda yang sama tadi 2 kali. Kemudian kita tulis end line. Kemudian tanda, jangan lupa tanda titik komanya. Kemudian kalau udah selesai kita kasih return spasi 0
kemudian tanda penutupnya jangan lupa lagi titik koma. Oke, selesai. Jadi di sini programnya udah selesai. Tinggal kita eksekusi dengan tanda play ini ya, atau compile. Tunggu sampai muncul hitam tulisannya. Nah, muncul ya. Hai, nama saya Andi. Nah. Mau praktek sekarang? Ini kok muncul TikTok ini? Sudah, Pak. Sudah praktek? Ini sambil praktek, Pak. Weh, mantap. Yang lain? Coba saya tungguin. Yang diinstal nama aplikasinya tadi adalah CXX Droid. Jadi namanya CXX Droid. Kalian boleh install, atau kalau belum ada kuota nanti sambil dicatat aja. Nanti kalau nggak dicatat nanti lupa. Jadi pakai CXX Droid, ini bahasa mesin yang digunakan untuk memprogram di Android. Sebenarnya aplikasinya banyak, cuma ini yang saya rasa paling simpel. Jadi kalian boleh gunakan ini. Yang lain kalau mau nulis juga boleh. Nanti yang sudah berhasil coba di screenshot hasilnya sama ininya, sama teks ininya, teks isi kodenya, kemudian dikirimkan ke grup ya. Tapi kasih namanya, hey nama saya, jangan Andi, namamu sendiri ya. Paham? Ya. Boleh kalian kirim mulai sekarang, boleh juga. Yang sudah bisa kalian kirim. Jadi nanti kalau yang nggak bisa, kalian juga boleh screenshot di situ. Apa kok salah Pak? Ini kenapa ini? Nanti kita lihat sendiri. Kita cek. Biasanya kalau ada kesalahan itu biasanya salah ketik kayak gini, atau salah kurang tutup ininya, tutup barisnya, yaitu tanda titik komanya. Biasanya ada yang ketinggalan. Atau hurufnya ketinggalan satu, C nolnya jadi cut gitu. Nolnya hilang jadinya cut. Biasanya proses salah ketik itu berdampak kepada program itu nggak mau dieksekusi atau error atau compile error. Jadi harus setiap kalimat yang diketikkan harus benar. Harus benar. Jadi di sini kita lihat ini bahasa sederhana, source code sederhana untuk membuat tulisan hai nama saya Andi. Nah, ya. Kirim ke grup ya, Pak? Boleh dikirim ke grup. Pakai namamu sendiri ya tadi. Hai nama saya siapa, atau pakai ini tadi ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Andi gitu. Boleh. Terserah mau berapa baris boleh. Jadi setiap baris itu harus dimulai dengan tanda cout, kemudian diakhiri dengan tanda n-line, tanda lebih kecilnya lebih 2 kali, kemudian n-line, kemudian penutup barisnya atau penutup sintaksnya berupa tanda titik koma. Jadi berapapun barisnya boleh. Buat aja, kemudian jangan lupa tulis return 0, titik koma lagi, baru di compile. Jangan lupa disimpan. Jadi di pertemuan ini kita lewat langkah yang sederhana, kita sudah belajar membuat sebuah program, membuat sebuah algoritma. Jadi ini adalah algoritma yang digunakan untuk membuat tulisan Assalamualaikum. Nah, jadi algoritmanya seperti ini, atau kodenya atau cara codingnya seperti ini menggunakan bahasa C++. Kemudian di pertemuan ini kita juga sudah mendapatkan kompetensi dasar, yaitu menulis kode pemrograman sesuai dengan aturan. Jadi ini ada aturannya, ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara terurut. Jadi ada aturan dari setiap bahasa pemrograman. Jadi alhamdulillah kita bisa praktekkan. Dan nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan coba membuat bahasa pemrograman membuat pemrograman coding yang lebih kompleks lagi menggunakan fungsi sein dan sebagainya.
Nah, bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Nggak ada. Enggak ada. Ada. Ini sudah berapa nih yang ikut? Sudah ada 15. Yang baru bergabung, ada enggak yang mau ditanyain? Kalau Jadi- nyimpan kayak apa tadi, Pak? Nah, nyimpannya itu di samping tulisan tes itu sebelah kanan ada tanda folder itu, samping gambar lampu. Iya, terus. Ya, itu. Nah, Dipencet. sebentar. Kita pilih yang saya tadi belum simpan aja. Ini belum saya simpan. Saya pencet, kemudian saya pilih save, simpan. Save. Kemudian pilih simpan di mana? Contohnya di internal storage atau di penyimpanan handphone. Kemudian pilih new folder kalau belum pernah bikin folder. Tapi kalau sudah pernah, pilih select folder. Pilih aja C++-nya. Kalau belum, tinggal pilih new folder. Kemudian diketik nama foldernya apa. Contohnya namanya latihan gitu. Latihan C++. Contohnya. Kemudian pilih create atau create. Kemudian pilih select folder. Ya, kemudian namanya diganti di bagian sebelum tanda titik ya. Aduh, mana ya? Diganti namanya menjadi apa? Contohnya latihan 1. Latihan 1. .cxx. Ya, save. Jadi namanya setelah select folder kemudian dikasih nama latihan 1, titiknya jangan dihapus sama cxx-nya, tetap disertakan. Jadi latihan 1.cxx, kemudian pilih save. Nah, nanti kelihatan di bawah tulisan latihan 1 di atas ini ada tulisan storage emulate. Itu artinya dia mengarah ke folder-folder storage, kemudian ke folder yang lain sampai ke dalam folder latihan C++ tadi. Pak. Ada lagi pertanyaannya? Berhasil nggak nyimpannya? Ya, Pak. Nah, kalau kalian lihat tadi di folder tadi kan ada save atau save as. Kalau save tadi untuk menyimpan di awal. Tapi kalau seandainya salah nyimpan atau kok salah tempat ini foldernya, bisa pakai save as. Artinya disimpan ulang dengan nama yang berbeda atau di tempat yang berbeda. Contohnya saya tadi sudah bikin folder C++. Jadi saya mau gabungkan jadi satu di C++. Nah, kemudian saya pilih select folder. Kemudian saya kasih nama new file aja lah. Saya pilih save. Nah, jadi nanti di folder itu sudah ada dua file. Jadi save as itu dengan save itu bedanya, kalau save itu untuk menyimpan pertama kali yang belum pernah disimpan. Kalau save as tadi dia digunakan untuk menyimpan kedua kali atau ketiga kali atau keempat kali di tempat yang berbeda atau dengan nama yang berbeda. Jadi boleh namanya diganti, kemudian disimpan di tempat yang lain lagi, itu juga boleh. Jadi fungsi save as-nya itu untuk menyimpan di tempat berbeda dengan jenis file atau jenis nama yang berbeda. Oke, paham? Ya. Jadi sudah kita buat 2 tadi ya. Sudah ada yang ngirimkan belum? Nah, Udah, Pak. jadi dicoba nanti kalau ada ada pertanyaan, ada kesulitan atau ada compile yang error, kalian tulis di situ. Ini errornya kita lihat nanti, biasanya penulisannya yang salah itu nanti berdampak kepada eksekusi yang gagal. Ada yang gagal enggak? Pernah jawabin sama aku lagi, Wan. Aku aja sudah jarang main, Cok. Mainnya Pep banjir. Jangan cerita. Caranya. Berapa orang sudah nyoba?
Apa sudah nyoba semua? Udah Rahman sudah bisa? bisa, Pak. Nah, sip. Yang sudah bisa berarti sudah ngerasain gimana membuat program pertama kali dengan C++. Ini program Hello World atau program untuk membuat perkenalan. Ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar yang lebih kompleks. Kita naikkan grade-nya, kita belajar yang lebih kompleks lagi, bahasa C++. Kalau kita menggunakan laptop atau PC, kita bisa menggunakan editor lain. Jadi ada editor lain seperti Visual Code Studio atau menggunakan Sublime Text atau bisa juga menggunakan compiler-compiler yang lain. Itu kalau kalian menggunakan PC atau laptop. Tapi kalau menggunakan Android atau handphone kalian atau smartphone itu bisa menggunakan aplikasi ini, ya. Jadi yang belum tahu nanti dikasih tahu namanya aplikasinya adalah CXX Droid, ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Nggak ada, Pak. Ya, nanti yang nggak masuk suruh lihat video ini, saya upload, nanti isikan absen di situ. Tapi kalau yang sudah masuk, langsung kerjakan juga ini tugas yang tadi, kirimkan ke saya. Oke. Oke, saya stop sharingnya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap ini sudah paham ya. Sudah paham. Jadi di pertemuan kali ini kita sudah belajar tadi membuat alur algoritma atau penulisan kode menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tipe data, variabel, array, dan segala macam yang berhubungan dengan bahasa pemrograman ini. Jadi di tiap bahasa pemrograman itu sebenarnya isinya sama, tipe data, variabel, dan segala macam. Cuma kita belajar di sesi ini menggunakan bahasa C++. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup sesi ini ya. Kita bertemu di lain hari lagi dengan pembahasan yang sama, bahasa C++, tapi dengan materi yang baru. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.